Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bermanfaat buat para penonton semuanya dan membuat semuanya menjadi tenang dan bertambah ilmunya dan wawasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah pertanyaan yang menanyakan sebuah hukum tentang apa ya, dari channel saya ada yang menanyakan, numpang nanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, numpang nanya, berangkat dari aujab malam yajib ijma'an bab riddah mengenai pesantren yang mewajibkan santrinya berjamaah salat tahajud, duha dan lain-lain. Ini sebenarnya berporos ataupun poin pembahasannya adalah ketika melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Sedangkan yang disunahkan berjamaah itu cuma ada 5 poin, yaitu sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat khusuful qamar dan juga istisqa. Itu yang memang sudah dinas ataupun dianjurkan sholat berjamaah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kalau seandainya sholat tahajud diadakan sholat berjamaah ataupun sholat duha direncanakan sholat berjamaah? Maka jawabannya dari saya pribadi itu, saya tidak cocok. Saya sama sekali tidak cocok terhadap pengadaan seperti itu. Toh walaupun ada di masyarakat, saya kan juga sudah terjun di masyarakat. Di masyarakat itu ada istilah sholat hadiyat yang di kampung saya sendiri itu marak-maraknya dilaksanakan sholat hadiyat berjamaah pada malam hari ke-1 ketika ada orang mati, kemudian malamnya itu sholat hadiah berjamaah. Saya paling tidak setuju, saya sendiri. Kenapa kok tidak setuju? Karena memang sholat sunnah mutlak, sholat duha, sholat tahajud itu tidak disunahkan berjamaah. Itu secara hukum fikih. Itu kalau dilirik daripada hukum fikih, memang semua para ulama memberikan hukum itu sah memang. Kenapa kok dihukum sah? Karena memang ada konon di zamannya Rasulullah ketika ada seorang sahabat sakit, itu ngundang Rasulullah, inginnya itu pengen atau punya keinginan tempatnya ingin ditempati sholat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya pengen ditempati sholat, akhirnya undang Rasulullah untuk sholat sunnah di sana. Ketika itu waktu duha. Nah, ketika Rasulullah hadir di sana, ternyata Rasulullah mau sholat, dan ketika mau Rasulullah sholat, para sahabat itu di belakangnya sholat juga. Riwayat ini ada di kitab Fathul Alam. Ini di belakangnya di sahabat, bahkan sampai Rasulullah mengatur shaf ketika itu. Itu satu riwayat. Di siapa itu lupa namanya. Kemudian yang saya ingat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu pernah melaksanakan seperti itu juga bersama Rasulullah. Artinya sholat sunnah berjamaah bersama Rasulullah, tapi tidak dilarang sama Rasulullah. Nah, kemudian ada juga di rumahnya Maimunah, sahabat Maimunah, Siti Maimunah, Sayyidah Maimunah, itu juga melaksanakan seperti itu. Itu dikatakan sah, alasannya memang karena memang pernah dilaksanakan Rasulullah. Tapi itu ada pengecualiannya. In qasada ta'limal musallina aw tahridahum, ya. Ini kan pertama tadi saya mengatakan itu lebih utama sendirian kalau sholat sunnah ya. Saya baca ulang lagi, sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah itu lebih utama sendirian. Iya. Kenapa? Karena kalau dilaksanakan berjamaah itu sholatnya ya dapat pahala, tapi jamaahnya tidak mendapatkan fadilah jamaah.
sebagaimana yang ada di kitab Bujairami Khotib itu. Kemudian saya bawakan kitab kuning ini, namanya kitabnya itu adalah kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ini halaman berapa dulu pernah dibahas ini masalah ini, dan ini saya sampai klarifikasi ataupun tabayun kepada semua kiai-kiai yang ada. Ternyata mereka ya alhamdulillah cuma mendengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini dijelaskan bahwa tubahu al-jama'atu fi nahwil witri wat tasbihi fala karohata fi dzalika wala thawaba. Berjamaah itu tapi tidak mendapatkan pahala, artinya pahala berjamaah. Naam in qasada ta'limal musallina wa tahridahum kana lahu sawabun. Kalau bertujuan untuk mengajari orang-orang yang sholat, maksudnya mengajari bagaimana supaya mereka terbiasa melaksanakan sholat tahajud, atau supaya mereka terbiasa ataupun istiqomah melaksanakan sholat duha, maka itu hukumnya dapat pahala kalau tujuannya memang seperti itu. Nah, wahai para jamaah, sholat ini sebenarnya tidak contohnya ya, sholat ini sebenarnya tidak disunahkan berjamaah. Kita laksanakan berjamaah cuma tujuannya supaya kita terbiasa melaksanakan sholat ini walaupun tidak berjamaah. Dan ini para jamaah ini tidak mendapatkan pahala berjamaah, ya, lebih afdal sendirian daripada berjamaah sebenarnya. Kalau masalah sah tidak sahnya, cek di kitab Nihayatul Muhtaj juz 1 itu bab an-naflul mutlaq. Nah, di sini makanya kenapa kok harus diumumkan? Karena kalau tidak mengumumkan bahayanya begini. Kalau seumpamanya para jamaah itu berkeyakinan sholat ini disunahkan berjamaah, beriktikad bahwa sholat ini disunahkan berjamaah, maka konsekuensinya nanti bisa haram. Kalau berkeyakinan bahwa sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah ternyata diyakini ini disunahkan berjamaah, maka hukumnya itu haram. Karena beliau itu disebutkan bal yahrumu wa yumna'u minha, akan harus dicegah, harus seperti itu. Itu di kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Kemudian apakah menjadi murtad seumpamanya di pondok mewajibkan tahajud berjamaah? Murtad qaulilah atau murtad yang mana? Ya begini, saya rasa tidak jadi murtad, tidak langsung menjadi murtad, tidak. Cuma mereka mewajibkan hanya saja supaya mereka terbiasa saja, sebagai pembelajaran di pondok biasa supaya terbiasa, dan di rumah juga terbiasa dengan sholat tahajud. Semoga bermanfaat. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, subscribe ya semuanya ya.